Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang bab 2. A. Karakteristik filsafat. Karakteristik filsafat: kekuatan berpikir dengan menggunakan rasio atau akal menjadi bagian yang sangat penting untuk menunjukkan eksistensi diri seorang manusia. Hal besar yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya yaitu diberikan kemampuan berpikir. Sehingga dengan kemampuan ini manusia bisa survive dan melangsungkan kehidupannya ke arah yang lebih baik dari waktu ke waktu. Hal inilah yang membedakan manusia dengan binatang, yang sama-sama mereka diberikan otak untuk berpikir. Namun kemampuannya tersebut tidak berkembang sehingga tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik dan major. Kondisi seperti ini yang sebagaimana dikemukakan oleh Descartes yang dikutip dan ditulis oleh banyak penulis buku filsafat, yaitu I think, develop, I think, atau bias juga ditulis dengan kata cogito ergo sum, yang diartikan aku berpikir maka aku ada. Kutip Mulyono 2019 banding 1. Berpikir filsafat. Berpikir menjadi salah satu karakteristik kehidupan manusia. Dengan berpikir, manusia akan eksis dan kehidupannya. Oleh sebab itu, agar manusia senantiasa keberadaannya diakui oleh lingkungan, maka dia harus berpikir mengenai dirinya dan lingkungan. Ada 4 jenis berpikir yang dilakukan manusia, yaitu berpikir awam, berpikir ilmiah, berpikir filsafat, dan berpikir religi. Berpikir awam yaitu berpikir yang dilakukan oleh orang kebanyakan tanpa menggunakan kerangka teori atau ilmu tertentu. Kemudian berpikir ilmiah yaitu berpikir secara keilmuan. Lalu berpikir religi yaitu cara berpikir yang berbasis pada sesuatu yang diyakini oleh kebenaran hakiki. Berikut ini karakteristik cara berpikir filsafat. 1. Bersifat menyeluruh. Maksudnya, seorang ilmuwan tidak akan pernah puas jika hanya mengenal ilmu dari segi pandang ilmu itu sendiri. Dia ingin mengetahui hakikat ilmu dari sudut pandang yang lain, kaitannya dengan moralitas, serta ingin yakin apakah ilmu ini membawa kebahagiaan dirinya. Hal ini akan membuat ilmuwan tidak akan merasa sombong dan mengangguk paling hebat atau di atas langit masih ada langit, sebagaimana Socrates mengatakan tidak tahu apa-apa. 2. Bersifat mendasar. Maksudnya, sifat yang tidak begitu saja percaya bahwa ilmu itu benar. 3. Sifat spekulatif. Maksudnya, menyusun sebuah lingkaran dan menentukan titik awal sebuah lingkaran yang sekaligus menjadi titik. Akhirnya, dibutuhkan suatu sifat spekulatif, baik dari segi proses, analisis, maupun pembuktiannya, sehingga dapat dipisahkan mana yang logis atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Septiana, NIM 105200223. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara berpikir filsafat yang dikemukakan oleh Ahmadi. Bagaimana cara berpikir filsafat dikemukakan oleh Ahmadi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harus sistematis. Pemikiran yang sistematis ini dimaksudkan untuk menyusun suatu pola pengetahuan yang rasional. Sistematis adalah masing-masing unsur saling berkaitan satu dengan yang lainnya secara teratur dalam suatu keseluruhan. Yang kedua, harus konsepsional. Secara umum, konsepsional berkaitan dengan ide atau gambaran yang melekat pada akal pikiran yang berada dalam intelektual. Gambaran tersebut mempunyai bentuk ungkapan sesuai dengan nilainya. Yang ketiga, harus koheren. Koheren atau runtut adalah unsur-unsurnya tidak boleh mengundang uraian-uraian yang bertentangan satu sama lainnya. Koheren atau runtut di dalamnya memuat suatu kebenaran yang logis. Yang keempat, harus rasional, yaitu unsur-unsurnya berhubungan secara logis. Artinya pemikiran filsafat harus diuraikan dalam bentuk yang logis. Yang kelima, harus
harus sinoptik, yaitu pemikiran filsafat harus melihat hal-hal secara menyeluruh atau dalam keadaan kebersamaan secara integral. Yang keenam, harus mengarah kepada pandangan dunia. Pemikiran filsafat sebagai upaya untuk memahami suatu realitas kehidupan dengan jalan yang menyusun suatu pandangan hidup dunia, termasuk di dalamnya menerangkan tentang dunia dan semua hal yang berada di dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Begi Satira dengan NIM 105200237. Saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu bagian 4, karakteristik berpikir filsafat juga dikemukakan oleh Nasution, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu radikal. Radikal itu artinya berpikir sampai ke akar-akarnya. Yang kedua itu universal, yaitu berpikir secara menyeluruh, tidak terbatas pada bagian-bagian tertentu, tetapi mencakup keseluruhan aspek yang konkret dan abstrak atau yang fisik dan metafisik. Yang ketiga itu konseptual, merupakan hasil generalisasi atau abstraksi pengalaman manusia. Yang keempat itu koheren dan konsisten, yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis, sedangkan konsisten adalah tidak mengandung kontradiksi. Yang kelima itu sistematik, yaitu berpikir logis. Yang keenam komprehensif, mencangkup atau menyeluruh. Yang ketujuh bebas. Pemikiran filsafat boleh dikatakan merupakan hasil pemikiran yang bebas. Nomor 8 bertanggung jawab. Seorang filsafat adalah orang yang berpikir sekaligus bertanggung jawab terhadap hasil pemikiran, yang paling tidak terhadap hati nuraninya sendiri. Sifat dan filsafat berikut. Beberapa sifat dasar filsafat yaitu sebagai berikut. Berpikir radikal. Bersifat berarti berpikir secara radikal. Filsuf adalah pemikiran yang radikal karena berpikir secara radikal. Ia tidak akan pernah terpaku hanya pada fenomena suatu entitas tertentu. Ia tidak akan pernah berhenti pada suatu realitas tertentu, akan seluruh kenyataan. Bila dikatakan bahwa filsuf berupa menemukan radik seluruh kenyataan, berarti dirinya sendiri sebagai suatu realitas telah termasuk ke dalam, sehingga ia pun berupa untuk mencapai akar pengetahuan tentang dirinya sendiri. Mengapa radik atau akar realitas begitu penting untuk ditemukan? Ini karena bagi filsuf hanya apabila akar realitas itu telah ditemukan, segala sesuatu yang bertubuh di atas akar itu akan dapat dipahami. Hanya apabila akar suatu permasalahan telah ditemukan, permasalahan itu dapat dimengerti sebagai mestinya. Berpikir radikal tidak berarti hendak mengubah, membuang atau menjungkir balikkan sesuatu, melainkan dalam arti yang benar sebenarnya, yaitu berpikir secara mendalam untuk mencapai akar persoalan yang dipersilahkan. Berpikir radikal justru hendak menjelaskan realitas lewat penemuan serta pemahaman akan akar realitas itu sendiri. Mencari asas. Filsafat bukan hanya mengacu pada bagian tertentu dari realitas, melainkan kepada keseluruhannya. Dalam memandang keseluruhan realitas, filsafat sendiri senantiasa mencari asas yang paling hakiki dan realitas yang dapat para
ada para filsuf Yunani yang sebagai filsafat alam mengenai segala keragaman realitas di alam semesta, berpikir dan bertanya, tidakkah di balik keanekaragaman itu hanya ada suatu asas? Lalu mereka mencari asal-usul asas pertama alam semesta. Thales mengatakan bahwa asas pertama alam semesta itu adalah air mencair. Mencari asas pertama berarti juga berupaya merupakan suatu yang menjadi esensi realitas. Dengan menemukan suatu esensi realitas itu dapat diketahui dengan pasti dan menjadi jelas. Mencari asas adalah salah satu sifat dasar filsafat. Perkenalkan, nama saya Terik Ahmad Nugraha, NIM 105200219. Memburu kebenaran. Filsuf adalah pemburu kebenaran. Kebenaran yang diburu adalah kebenaran hakiki tentang kebenaran seluruh realitas dan setiap hak yang dipersoalkan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa berfilsafat berarti memburu kebenaran tentang segala sesuatu. Tentu saja kebenaran yang hendak digapai bukanlah kebenaran yang meragukan. Untuk memperoleh kebenaran yang sesungguhnya dapat dipertanggungjawabkan. Setiap kebenaran yang diraih harus senantiasa terbuka untuk dipersoalkan, kembali dan diuji demi meraih kebenaran yang lebih pasti. Demikian seterusnya. Kebenaran yang baru ditemukan itu juga terbentuk untuk dipersoalkan kembali dan menemukan kebenaran yang lebih meyakinkan. Dengan demikian, terlihat bahwa salah satu sifat dasar filsafat ialah senantiasa memburu kebenaran. Upaya memburu kebenaran itu adalah demikian kebenaran itu sendiri, dan kebenaran yang diburu adalah kebenaran yang lebih meyakinkan serta lebih pasti. Mencari kejelasan. Salah satu penyebab lahirnya filsafat ialah keraguan. Untuk menghilangkan keraguan diperlukan kejelasan. Ada filsuf yang mengatakan bahwa berfilsafat berarti berupaya mendapatkan kejelasan, yang penjelasan mengenai seluruh realitas. Dan ada pula yang mengatakan bahwa filsuf senantiasa mengejar kejelaan. Mengejar kejelaan berarti harus berjuang dengan gigih untuk mengeliminasi segala sesuatu yang tidak jelas dan yang kabur. Berpikir rasional, berpikir secara radikal, mencari asas, memburu kebenaran, dan mencari kejelasan tidak akan mungkin dapat berhasil dengan baik jika tanpa berpikir dengan rasional. Berpikir secara rasional berarti berpikir logis, sistematis dan kritis. Berpikir logis adalah bukan hanya sekedar menanggapi pengertian yang dapat diterima oleh akal sehat, melainkan agar sanggup menarik kesimpulan dan mengambil keputusan yang tepat dan benar dari premis-premis yang digunakan.